Namaku Rehan, mahasiswa semester 5 di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Aku tinggal di sebuah rumah kos milik pasangan suami istri Paruh Baya, Bu Lestari, dan Pak Arifin. Kalau kau lihat dari luar, rumah kos ini tampak tenang, rapi, asri. Ada taman kecil di halaman depan dengan bangku kayu tua tempat Bu Lestari suka duduk pegal-pegal sambil menyiram bunga. Pak Arifin lebih banyak di belakang rumah, sibuk dengan burung-burung peliharaannya. Dan kami, aku, Bayu, dan Tommy, 3 siswa perantauan, menghuni 3 kamar di lorong tengah rumah itu. Udah ngerasain masakan Bu Lestari belum? Gila sih, itu. Bayu pernah bilang sambil mengunyah tempe goreng. Enaknya bukan hanya di lidah. Tommy hanya cekikikan sambil melirik ke arah dapur, tempat Bu Lestari berdiri dengan daster tipis warna merah muda, lengan putih mulus, dan rambut disanggul asal-asalan. Tak bisa dipungkiri, untuk perempuan usia 45-an, Bu Lestari tampak sangat terawat. Kulitnya bersih, lekuk tubuhnya masih terjaga, dan senyumnya bisa bikin lutut pelajar jadi lemas. Aku awalnya mengira biasa saja. Tapi makin hari, perhatian-perhatiannya terasa lain. Mulai dari membawakan teh hangat ke kamar. Lalu sesekali menyentuh lenganku saat berbicara. Lalu komentar-komentar kecil seperti, Rehan, kamu tuh mirip mantan pacar ibu waktu SMA, tahu nggak? Kalau ibu masih muda, mungkin kamu sudah ibu jadiin suami. Hehehe. Aku hanya tersenyum sopan. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, itu bukan sekadar gurauan. Hujan turun deras. Aku baru pulang kuliah, jaketku basah kuyup. Baru saja membuka pintu kamar, terdengar suara lembut dari belakangku. Rehan, kamu basah-basahan gini, nanti masuk angin loh. Bu Lestari berdiri di ujung lorong, mengenakan daster tipis berwarna krem, agak transparan karena lembab. Ia mendekatiku dan langsung meletakkan handuk ke bahuku. Sini, ibu bantuin keringin rambutmu. Aku ingat, biarkan mengusap kepalaku dengan lembut, tangannya hangat, gerakannya pelan, nyaris seperti belayan ibu, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan yang bukan untuk anak. Kamu mirip banget sama cowok yang ibu suka waktu dulu. Sayang, dia nikah sama orang lain. Ucapnya lirih sambil tersenyum tipis. Aku merasa canggung, tapi juga penasaran. Tawaran menggoda. Beberapa hari kemudian, saat kami bersandar duduk di ruang tengah, Bu Lestari tiba-tiba terkejut. Ia duduk bersila di lantai, dekat dengan kami. Pak Arifin sedang keluar kota waktu itu. Ibu lagi pengen ngomong serius, tapi santai aja ya. Kami saling memandang. Bu Lestari lalu menatap kami satu persatu, senyumnya lebar dan suara lirih. Ibu seneng banget kalian tinggal di sini, rumah ini jadi hidup, ibu ngerasa muda lagi kalau lihat kalian. Dan, ibu kepikiran buat kasih kebebasan bayar kos untuk kalian bertiga. Kami semua membelalak. Bayu langsung nyeletuk, serius bu, kok bisa? Iya, tapi tentu ada imbalannya, bukan uang, bukan kerjaan, ibu cuma minta temenin ibu, ngobrol, jalan-jalan, dan ya, kasih sedikit kehangatan. Itu aja. Tommy tertawa kecil, tapi aku bisa melihat rona serius di mata Bu Lestari. Bukan bercanda, dari luar, Bu Lestari tetap seperti ibu kos pada umumnya. Ramah, bersih, perhatian. Kalau ada tamu yang datang, ia tampil sopan dan bersahaja, mengenakan kebaya longgar atau daster yang rapi. Tak ada yang curiga kalau di balik senyuman manis dan teh hangatnya, ia sedang menyimpan 3 rahasia sekaligus. Dan kami, aku, Bayu, dan Tommy, semua merasa istimewa. Hubunganku dengan Bu Lestari terasa seperti hubungan penuh perasaan. Ia sering mengajak ngobrol panjang di sore hari, kadang tangannya menggenggam lama, matanya teduh, tapi menyimpan sesuatu. Suatu malam, setelah aku membantu membetulkan rak buku di kamarnya, ia mengajakku duduk di kasur. Rehan, kamu baik banget, katanya sambil merapikan rambutku. Kamu nggak tahu, sejak kamu tinggal di sini, hati ibu jadi hangat lagi, seperti hidup kembali. Lalu dia mendekapku. Lama. Dekapannya bukan seperti seorang ibu pada anak, tapi juga bukan sekedar rasa. Ada kegetiran, ada kerinduan, ada kesepian yang di dalam. Malam itu, aku diam di dalam ruangan lebih lama dari biasanya. Kami hanya tidur berdampingan, tapi tangan kami tak lepas sepanjang malam. Berbeda dengan pendekatannya padaku, Bu Lestari berpura-pura lebih pembuluh konoheng saat bersama Tommy. Tommy memang anak kos yang doyan menggoda balik. Daster tipis Bu Lestari dan gaya centilnya disambut dengan senyum nakal dari Tommy. Ibu, boleh nggak aku masuk ke kamar ibu malam ini? Kasurku patah nih. Ya ampun, kamu ini? Ya udah, tapi jangan ganggu tidur ibu, ya? Katanya sambil bercanda. Tommy sering terdengar bercanda malam-malam dari dalam kamar Bu Lestari.
Tapi esok paginya, mereka berpikir seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tommy tak pernah cerita ke siapapun. Ia menikmati permainan diam-diam ini. Baginya, Bu Lestari adalah hiburan, bukan hubungan. Dan dengan Bayu, anak kos paling alim, pendiam, dan rajin ke masjid. Bu Lestari berdoa lembut dan penuh empati. Ia sering pura-pura curhat soal pernikahannya. Bayu, kadang ibu ngerasa Pak Arifin terlalu cuek. Udah bertahun-tahun kami tidur sekamar, tapi rasanya kayak asing. Bayu yang awalnya menjaga jarak, mulai luluh. Apalagi ketika Bu Lestari suatu malam mengetuk pintu kamarnya sambil menangis pelan, mengaku habis bertengkar dengan suaminya. Ibu cuma mau berpelukan sebentar aja, biar tenang, dan malam itu pun menjadi awal dari kedekatan yang lebih dari sekedar pelukan. Yang menarik adalah, kami bertiga tak ada yang tahu bahwa kami sedang berbagi ibu kos yang sama. Karena Bu Lestari begitu pintar mengatur waktu dan menyembunyikan jejak. Ia tahu kapan harus lembut, kapan harus centil, dan kapan harus tampak merugikan demi memancing simpati. Ia memastikan bahwa setiap hubungan hanya terjadi saat anak kos lainnya tidak ada di rumah. Dan ia tahu betul cara menyentuh hati masing-masing kami, dengan cara yang berbeda. Malam itu hujan deras turun. Hening, hanya suara air yang menetes dari talang yang bocor, dan sesekali petir menyambar di kejauhan. Saya sedang membaca buku di kamar saat pintu diketuk pelan. Tok, Rehan, ibu boleh masuk? Suaranya lembut, nyaris tak terdengar. Tapi cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku bangkit dan membukakan pintu. Di depan sana, Bu Lestari berdiri dengan daster satin abu-abu. Rambut terurai, pipinya basah entah karena air hujan atau air mata. Boleh ibu numpang duduk sebentar, ibu nggak bisa tidur. Aku mengangguk. Ia masuk, duduk di tepi kasurku, dan memandang lama. Mata itu, mata yang biasanya tenang, kini tampak letih dan rapuh. Rehan, kamu tahu nggak? Sudah lama ibu tidak merasa diperhatikan. Aku hanya diam, nafasku dalam. Jarak kami begitu dekat. Tiba-tiba ia menyentuh pipiku, hangat, lembut, lama. Ibu ingin ngerasain, jadi perempuan lagi, bukan hanya istri yang dilupakan. Tanganku refleks menggenggam tangannya, dan detik berikutnya, ia bersandar di dadaku, pelan-pelan menangis. Aku memanjangkan rambutnya, mencoba menenangkan, tapi justru itu membuat tubuh kami semakin melekat. Tanpa kata-kata, Bu Lestari memandang ke dalam. Ada sesuatu di matanya, kerinduan yang lama tertahan. Tubuhnya bergeser, tangannya mengusap bahuku. Aku merasakan nafasnya di leherku. Peluk ibu, Rehan, jangan lepas malam ini. Dan malam itu pun jadi malam pertama kami. Bukan dengan gairah yang meledak-ledak, tapi seperti gerimis yang turun perlahan, membasahi, menghangatkan, menembus ke dalam hati. Tangannya menggenggam erat jemariku. Daster satin itu meluruh pelan, menampilkan kulit yang bukan muda tapi justru terasa nyata, dewasa, matang. Menggoda bukan karena kesempurnaan, tapi karena keberanian menyerahkan diri tanpa topeng. Kami berbaring diam, hanya suara napas dan detak jantung yang berbicara. Rehan, jangan pernah bilang siapa-siapa. Ini cuma buat kamu. Cuma kamu yang ibu izin masuk ke tempat ini. Aku mengangguk, tapi aku tak tahu. Saat itu juga, kata-kata itu pernah ia bisikan kedua lelaki lain di rumah ini. Hujan masih turun di luar sana, seperti jadi latar orkestra untuk kenyamanan kami. Bu Lestari membalik tubuhnya, menghadapku. Napasnya menghangatkan wajahku. Tangannya menyentuh dadaku, pelan. Bu Lestari bukan gadis remaja yang malu-malu. Ia tahu cara memuaskannya hanya di situ. Ia membisikkan namaku berulang-ulang, seperti mantra. Ibu sudah lama tidak merasa jadi perempuan seutuhnya. Malam ini, ibu milik kamu. Kami menyatu, perlahan, dalam irama yang tidak gaduh, tapi membakar dari dalam. Tak ada teriakan, hanya bisikan dan rintihan halus, dan deru hujan yang menutup semuanya. Dan setelah semuanya usai, ia tetap memelukku, lama. Setelah malam itu, semuanya berubah. Bu Lestari tidak lagi sekadar ibu kos dingin, dia menjadi semacam pelabuhan. Tempat aku pulang, tempat aku ingin tenggelam, meski tahu lautnya bisa tenggelam. Setiap sore, saat anak-anak sedang sibuk di luar, aku sering menekankan ke ruang belakang rumah. Di sana, Bu Lestari menungguku. Kadang ia sedang menyiram bunga, kadang membaca majalah di kursi rotan. Tapi setiap kali melihatku, senyumnya selalu berbeda, senyum yang tak pernah ia berikan ke siapapun. Bu Lestari punya ruang kecil di loteng belakang, tempat yang katanya dulu bekas ruang menjahitnya. Saat ini, ruang itu nyaris kosong, hanya ada kasur tipis, cermin besar, dan tirai yang menutup jendela kecil. Tapi entah kenapa suasananya hangat, seperti dunia yang hanya milik kami berdua. Di sanalah kami sering menghabiskan malam saat rumah sudah tenang, dan suara jangkrik jadi pengiring adegan rahasia kami. Malam itu, Bu Lestari mengenakan daster tipis berwarna peach. Ia duduk bersila di atas kasur, menyisir rambutnya perlahan. Aku hanya berdiri di depan pintu, menampilkan pemandangan yang meski tak muda lagi, tetap menggoda.
Masuk dong, ngapain cuma ngeliatin? Katanya tanpa menoleh. Aku mendekat, duduk di belakang, lalu mengambil sisir dari tangan. Kusisir rambutnya pelan. Ia memejamkan mata, senyumnya tipis, tapi damai. Kamu tahu nggak, Rehan? Ibu takut kehilangan momen kayak gini. Waktu berjalan terus, kulit ini makin keriput, tapi kamu bikin ibu lupa semua itu. Buatku, ibu cantik apa adanya. Bu, jangan manggil ibu. Malam ini aku perempuanmu. Dan kami pun menyatu dalam hening yang basah oleh desah. Cahaya lampu kuning menyorot bayangan tubuh kami di dinding loteng, bergerak dalam tarian penuh keinginan dan kelelahan. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa aneh. Bu Lestari kadang tiba-tiba menghindar. Ada malam-malam di mana ruang loteng terkunci. Katanya dia pusing atau capek, atau Pak Arifin sedang di rumah. Tapi suatu sakit, aku memergoki sesuatu. Bayu keluar dari kamar Bu Lestari. Wajahnya pucat, tapi senyumnya, ada sesuatu yang kukenal. Senyum yang dulu sering kulihat di cermin setelah aku menghabiskan malam bersamanya. Bayu menunduk, buru-buru menutup pintu, lalu berjalan pergi seperti tak terjadi apa-apa. Hari-hari setelah pertemuan terakhir di loteng, Bu Lestari mulai terlihat berbeda. Aku sering melihatnya berjalan dengan tubuh yang agak lemas, pucat, dan matanya terlihat sayu. Ia bilang ke aku, Rehan, ibu cuma butuh istirahat, mungkin capek. Namun, ada sesuatu yang lain. Pak Arifin, suami Bu Lestari, mulai sering pulang lebih lama dari biasanya. Dia selalu menatap Bu Lestari dengan penuh perhatian, seolah tahu ada yang tak beres, tapi tak berkata apa-apa. Suatu sore, aku mendapati Bu Lestari sedang duduk di kursi rotan belakang sambil memegang dadanya dengan cemas. Aku mendekatinya, menyentuh pundaknya, dan ia menoleh dengan senyuman tipis. Rehan, ibu nggak apa-apa, hanya sedikit kelelahan. Namun, ketika aku memeluknya, tubuhnya terasa lebih rapuh dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam dirinya, sesuatu yang ia sembunyikan dari semua orang. Tiba-tiba, tubuh Bu Lestari jatuh lemas. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Aku panik, berusaha membangunnya tapi ia tak bisa bergerak. Ibu, teriakku cemas. Aku membawa Bu Lestari ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan bahwa ia menderita penyakit jantung yang sudah lama dideritanya, tetapi ia selalu menutupi gejalanya. Tanpa perawatan yang baik, kondisinya semakin memburuk. Setelah keluar dari rumah sakit, Bu Lestari kembali ke rumah dengan tubuh yang lebih lemah. Pak Arifin, suami, selalu menjaga dan merawatnya dengan penuh perhatian. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang janggal. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali ke rumah kos untuk memastikan Bu Lestari dalam keadaan baik. Tapi saat aku sampai di sana, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Di ruang tengah, Tommy dan Bayu sedang duduk bersama Pak Arifin. Suasana mereka tampak canggung, seakan ada ketegangan di antara mereka. Saat melihatku masuk, Tommy dan Bayu menundukkan kepala, dan Pak Arifin memandangku dengan penampilan yang berbeda. Rehan, kata Pak Arifin pelan, ada yang perlu kamu tahu. Aku terdiam, menunggu kata-kata yang akan keluar. Bu Lestari muncul dari balik pintu, tubuhnya terbungkus selimut. Wajahnya terlihat lebih pucat, namun senyumnya tetap ada. Rehan, semuanya sudah terbongkar. Ibu minta maaf. Dengan suara yang serak, Bu Lestari melanjutkan. Ibu, sudah tahu semua. Kamu, Tommy, Bayu, ibu tahu kalian semua, dan ibu tahu apa yang terjadi di antara kita. Aku terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Bu Lestari melihatnya dengan penuh penyesalan, namun ada rasa kedamaian di dalamnya. Aku tak bisa lagi menahan semuanya. Aku tidak hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga kalian. Tapi, Rehan, kamu adalah yang paling penting. Kamu yang membuat ibu merasa hidup kembali, meski seharusnya aku seperti ini. Pak Arifin kemudian berbicara. Rehan, aku sudah tahu semuanya. Ibu sudah mengaku kepadaku tentang hubungan kalian. Aku tahu, ibu tidak bisa menahan perasaannya. Tapi aku tetap mencintainya. Kami berdua sudah sepakat untuk menjalani sisa hidup ini bersama, meski dalam cara yang berbeda. Aku hanya bisa mencerna semua kata-kata itu. Ternyata Pak Arifin sudah lama mengetahui tentang hubungan Bu Lestari dengan anak kosnya. Bukan hanya aku, tetapi juga Tommy dan Bayu. Namun, ia memilih untuk diam. Kami sudah lama saling memaafkan, Rehan, kata Pak Arifin dengan suara yang tenang. Kehidupan memang rumit, tetapi yang paling penting adalah kita semua bisa menerima kenyataan ini. Aku menatap Bu Lestari, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, aku mengerti. Ia bukan hanya seorang ibu kos, ia juga seorang wanita yang menginginkan cinta dan perhatian yang selama ini ia dapatkan dari suaminya. Meskipun dia berbuat salah, dia juga manusia yang rapuh, yang berusaha menemukan kehangatan di tengah kesendirian. Akhirnya, semua berakhir dengan cara yang aneh. Bu Lestari dan Pak Arifin tetap bersama, berusaha menjalani kehidupan mereka dengan pemahaman. Tommy dan Bayu melanjutkan hidup mereka, meski hubungan mereka dengan Bu Lestari tetap menjadi kenangan yang mereka simpan rapat-rapat. Aku pun memilih untuk meninggalkan kos tersebut, membawa kenangan akan malam-malam yang tak terlupakan.
dan pelajaran hidup yang mengajarkan bahwa tidak ada yang sempurna, namun cinta dan memaafkan selalu memberi jalan.